Shalom, selamat sore adik-adik. Puji Tuhan, kembali lagi kita bersama bertemu dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Abraham Sario Sentra. Adik-adik, sore hari ini Encik Nanda ditemani oleh Encik Nita. Iya, jadi spesial ya hari ini. Anak-anak sudah siap beribadah? Semuanya duduk yang manis. Kita akan buka ibadah kita pada sore hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Encik Nita. Anak-anak yang ada di rumah, mengawali seluruh kegiatan ibadah kita di sore hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau luar biasa menyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Terlebih Tuhan, sore hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Dan juga kami, guru-guru yang ada di rumah gereja, beribadah kepadamu. Biarlah ibadah di sore hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan segala sesuatu kami persembahkan hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oh, sudah siap sekali. Semuanya Encik undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi pujian Ku Menang, Ku Menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal dengan semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan, semuanya bersemangat menyanyi untuk Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan ada bintang tamu. Jadi akan ada yang datang hari ini ya, Encik Nita? Iya, Encik Nanda. Sore hari ini kita punya seorang yang spesial. Spesialnya karena apa, Encik Nanda? Karena bintang tamu sore hari ini, dia memiliki hati yang luar biasa, kerinduan untuk memuji Tuhan lewat talenta yang Tuhan kasih, yaitu mengiring musik, mengiring puji-pujian untuk Tuhan. Wow, luar biasa. Siapa ya bintang tamu kita hari ini? Panggil bersama-sama bintang tamu kita sore hari ini. Shalom Engku Pipin. Damai di hati. Wah, Empuk Pipin.
Apakah Engku Pipin tidak pernah bosan mengiring musik setiap hari Minggu, setiap ada ibadah? Nggak bisa bosan, Ci. Karena orang di luar sana juga bosan. Nggak bosan untuk melayani. Orang juga nggak bisa bosan untuk melayani Tuhan. Jadi nggak bisa ada kata bosan untuk melayani Tuhan, Ci. Sana ada pemain-pemain musik, dorang juga enggak pernah bosan. Iya, Ci. Padahal dorang enggak bermain musik untuk Tuhan. Betul. Iya. Orang di sini juga harus semangat. Karena untuk membawa orang kepada Tuhan, Ci. Puji Tuhan. Engku Pipin, Ya. ini tak mau tanya. Iya. Kan orang semua tahu, anak-anak juga pasti tahu. Hari Minggu yang lalu, Engku Pipin baru mengalami duka karena iya. Engku Pipin pe mama Tuhan panggil, Engku Pipin pe mama meninggal. Iya, Ci. Pasti secara manusia siapa yang tidak sedih kan? Iya. Tapi Encik Nanda coba orang lihat, adik-adik coba lihat Engku Pipin pe muka. Dapat lihat kalau Engku Pipin sedih, Tidak kelihatan bersedih dapat sih. lihat. Engku Pipin selalu Selalu tersenyum dan tersenyum, selalu sukacita. sukacita. Apa rahasianya Engku? Itu kalau orang mau di dalam Tuhan, selalu bersama-sama dengan Tuhan. Memang, siapa yang enak mau sedih, kehilangan akan mama, apalagi mungkin sama dengan adik-adik, kehilangan akan teman, apalagi mama. Tuhan panggil berpulang kepada Tuhan. Mama itu jadi teman. Iya, jadi teman. Yang Pasti sedih paling dekat. sekali. Pasti rasa kehilangan sekali, karena sudah tidak ada. Meninggal berarti sudah ada di dalam dunia ini. Tetapi apakah orang harus sedih dengan itu? Tidak bisa, karena Tuhan menitipkan orang itu mama untuk orang jaga. Apalagi engku ada jaga, engku punya mama itu sudah tua, sudah 80 tahun lebih. Engku Tuhan kasih untuk menjaga engku punya mama, dan pasti Tuhan juga akan balas, jaga Pak engku, akan balas kasih berkat pada engku nanti di depan sana. Jadi DP nama itu, apa yang Tuhan kasih itu hukum tabur tuai. Yang pasti Engku, Encik Nanda, adik-adik semua, kalau torang mau untuk menemani torang pe orang tua, mau menjaga, mau bersama-sama selalu, pasti Tuhan akan memberkati. Iya, betul Ya, sekali. karena torang punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar itu adik-adik. Taruh adik-adik percaya betul Pak Tuhan. Jangan taruh pada siapapun, taruh pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Jadi sekarang ini engkau mau minta izin dulu Pak. Kalau boleh engkau masih ajar satu lagu yang memberkati orang semua. Iya, suka sekali. Adik-adik di rumah pasti juga suka. Iya, kita dengarkan Engku Pipin mau ajar torang satu pujian. Lagu ini sangat memberkati orang semua karena lagu ini mengatakan bahwa orang punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari sama-sama. Sangat luar biasa puji-pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Adik-adik yang di rumah, kita menyanyi bersama-sama pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih. Puji Tuhan, Engku Pipin, hari ini orang boleh merasakan bahwa bersama Tuhan, orang pasti mengalami kemenangan.
sekali. Terima kasih. Terima kasih untuk Pipi. Kasih. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Engku. Wah, luar biasa ya kesaksian dari Engku Pipin. Nah, sekarang adik-adik kita akan masuk pada ayat hafalan. Kita buka Alkitab yang terdapat di dalam Yosua 6. Adik-adik, Yosua terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua 6 ayat 2. Boleh adik-adik? Kita tutup Alkitab, kita coba lagi sama-sama. Dalam Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ulang satu kali, Enci. Sekali lagi ya. Salah-salah Agak kan? panjang Iya, agak hari panjang. ini. Iya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua 6 ayat 2. Nah, demikian ayat hafalan kita pada sore hari ini. Dan sekarang kita akan masuk pada doa dan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita angkat dulu satu pujian yang tadi yang Engku ada kasih belajar. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Adik-adik, kalau tadi kita semua sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu memberi kami waktu yang terbaik, waktu yang terindah. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, ada ibadah di sore hari ini. Kami semua bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi Enci, Nita, bahkan semua guru-guru yang terlibat dalam pelayanan ini. Engkau juga mengurapi anak-anak-Mu yang saat ini sedang duduk mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami semua, kami boleh diberi pengertian untuk mengerti akan maksud kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Beri kami kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelum Enci memasuk di pembacaan Alkitab atau pembacaan Alkitab sore hari ini, kita akan belajar sambil membaca Alkitab. Nah, pada sepanjang bulan Oktober, ini kan sudah minggu terakhir di bulan Oktober. Sepanjang bulan Oktober, tema dari ibadah-ibadah sekolah minggu yang ada di Gemim itu adalah Tuhan penolongku. Nah, sore hari ini kita semua akan masuk dalam satu kebenaran firman Tuhan yang masih menunjukkan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah penolong kita.
Pada minggu yang lalu ada encik-encik yang bercerita menyampaikan bagaimana Tuhan sudah menolong bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Ketika Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel untuk membawa ke tanah Kanaan, Tuhan menolong mereka menyeberang sungai Yordan. Percaya cerita minggu lalu itu masih hangat dalam ingatan adik-adik. Dan saat ini setelah bangsa Israel melewati sungai Yordan, mereka bertemu lagi dengan suatu penghalang yang sangat tinggi, yang sangat kokoh untuk memasuki suatu kota. Tadi di ayat hafalan menyinggung apa tadi? Tuhan berfirman kepada Yosua. Itu siapa? Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Kemudian ada lagi yang dikatakan Tuhan, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini serta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi adik-adik, apa yang ada di depan bangsa Israel? Kota Yeriko. Kota Yeriko ini ternyata dikelilingi oleh tembok yang sangat kokoh, yang tidak mudah untuk ditembus. Tapi firman Tuhan di sini bilang, di Yosua pasal 6, ayatnya yang pertama ada bilang di situ bahwa Yeriko telah menutup pintu gerbangnya bagi orang Israel. Sengaja adik-adik orang tutup tuh pintu gerbang supaya apa? Supaya orang Israel tidak bisa masuk. Yosua sebagai pemimpin, apa yang Yosua lakukan? Dia datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita lihat di Yosua pasal 6 ayat 5. Bacakan ya, apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Berfirman kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah engkau mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi itu yang Tuhan firmankan ke Yosua. Adik-adik, waktu Yosua mendengar firman Tuhan, apa yang timbul di dalam hati Yosua? Tentu saja Yosua bangkit imannya. Karena Tuhan sudah menyatakan pertolongan sebelumnya, saat ini juga Yosua menjadi bangkit imannya. Karena apa adik-adik? Karena ada firman Tuhan yang Yosua dengar. Alkitab menyatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran apa? Firman Tuhan. Ayat hafalan kita tadi itu merupakan janji utama dari Tuhan kepada Yosua. Adik-adik pernah tahu janji yang manis kau tak kulupakan? Adik-adik paling so banyak dengar tuh lagu itu. Kita nyanyikan pujian ini. Kau tidak akan Aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Ya, itu sudah sering orang dengar. Tuhan bilang, aku akan menolong kamu. Ya, adik-adik. Kemudian setelah itu apa yang Yosua lakukan setelah dia mendengarkan firman Tuhan? Ngatur sedemikian rupa kepada semua umatnya, kepada semua bangsa Israel, agar supaya mereka tidak menyimpang apa yang sudah Tuhan perintahkan. Tadi orang sudah baca, apa yang Tuhan perintahkan situ. Ada hal-hal detail yang Tuhan perintahkan. Ada 7 orang imam harus membawa sangkakala. Apa itu sangkakala, Enci? Sangkakala itu
Alkitab, terjemahan yang lain mengatakan sangkakala itu seperti sebuah trompet, tret, 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 gitu. Seperti sebuah trompet yang dibuat dari domba. Kemudian 7 imam ini harus berjalan di depan tabut Tuhan sambil meniup trompet, sambil meniup sangkakalanya. Tabut Tuhan, apa satu tabut Tuhan? Tabut Tuhan itu anak-anak sama seperti sebuah peti yang di dalamnya berisi 2 loh batu yang ada bertuliskan 10 perintah Tuhan. Pasti sebagian sudah tahu perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa. Nah, adik-adik, setelah Yosua mengatur sedemikian rupa, ada pengawal yang di depan, ada imam-imam di belakang pengawal, kemudian ada tabut Tuhan. Setelah tabut Tuhan ada pengawal lagi yang berjaga, baru di belakang iring-iringan dari bangsa Israel. Di ayat adik-adik perhatikan, ada perintah penting yang Yosua sampaikan kepada bangsa Israel yang harus dipatuhi. Apa itu? Ayat 10 bilang begini, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suara sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulut sampai pada hari kepada bersoraklah. Jadi adik-adik, perintah penting di sini. Selama mengedari, mengelilingi kota Yeriko, bangsa Israel tidak boleh keluar sepatah kata pun. Ada di sini adik-adik atau mama-mama atau siapapun, kakak-kakak, sanggup untuk 1 hari tidak bersuara mengeluarkan sepatah kata pun. Enci yakin tidak ada yang sanggup. Tetapi adik-adik, disinilah letak kunci dari bangsa Israel ketika akan mendapatkan kebenaran dari Tuhan, yaitu apa? Ketaatan. Mungkin bangsa Israel pikir, aduh Yosua aneh-aneh, masa mau suruh orang berdiam keliling kota ini, berdiam, tidak keluar sepatah kata pun. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mempertanyakan, tapi mereka hanya taat. Jadi yang pertama tadi, iman seorang Yosua sebagai pemimpin yang dia sampaikan kepada jemaat, kepada umatnya, dan umat melakukan ini dengan apa? Taat. Jadi ada poin pertama iman, poin kedua ketaatan. Setelah itu, apalagi adik-adik? Demikianlah mereka mengelilingi kota Yeriko dengan cara-cara yang Tuhan perintahkan. Yaitu apa? Hari pertama sampai hari ke-6 mereka harus mengelilingi kota Yeriko 1 kali saja tanpa bersuara. Minta maaf adik-adik. Jadi di sini bangsa Israel tidak boleh Carlota. Ya, itu dia perintah yang pertama, perintah yang utama. Jadi 6 hari berdiam-berdiam. Cuma keliling-keliling saja. Pasti di atas tembok Yeriko, ini orang-orang Yeriko, tentara-tentara, tentu lihat ke bawah. Aduh, ada apa ini bangsa Israel? Apa orang 6 hari cuma keliling-keliling, diam-diam. Orang pasti so bingung. Tapi pasti ada timbul rasa apa? Rasa khawatir karena orang so lihat ini bangsa Israel mengalami pimpinan Tuhan. Mereka cuma mengamati, aduh aneh ini cuma keliling-keliling diam-diam. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan menyediakan suatu hal yang besar bagi bangsa Israel. Nah, hari yang ke-7 merupakan hari puncak untuk kemenangan yang akan dimiliki oleh bangsa Israel yang diberikan Tuhan. Apa mereka lakukan? Harus 7 kali keliling. Jadi mereka apa? Alkitab katakan di sini. Pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi. Bangsa Israel melakukan semuanya itu dengan penuh ketaatan. Mereka bangun pagi-pagi karena apa adik-adik? Karena mereka harus berkeliling berapa kali KTN? 7 kali. Semua mereka lakukan dengan ketaatan. Mungkin walaupun dalam pikiran mereka, aduh aneh. Tapi mereka tidak mempertanyakan, sekali lagi mereka tidak mempertanyakan, tapi mereka hanya taat melakukan. Puncaknya di hari ke-7, ayat 16, Yosua berkata kepada bangsa Israel, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Berdasarkan apa Yosua bilang itu? Berdasarkan ayat hafalan kita di ayat 2, Tuhan sebilang bahwa ketahuilah aku serahkan ke tanganmu ini Yeriko. Jadi itu yang bikin Yosua bangkit imannya. Yosua bilang bersoraklah. Dan ketika
bangsa Israel di ayat 20, bangsa Israel bersorak-sorak, suara nyaring sementara itu trompet sangkakala tetap berbunyi. Adik-adik, sorakan dari bangsa Israel berhasil menggetarkan hati Tuhan. Kira-kira kalau bersorak dengan kuat-kuat seperti apa, Kang? Seperti apa kalau bersorak? Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semangat. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan semangat bangsa Israel bersorak-sorak bagi Tuhan. Dan adik-adik, apa yang terjadi setelah sorak-sorakan yang luar biasa dari bangsa Israel, yang terjadi kemudian adalah runtuh ke tembok Yeriko yang sangat luar biasa. Adik-adik, tembok Yeriko boleh runtuh hanya karena bangsa Israel jago menyanyi? Tentu saja bukan. Karena bangsa Israel bersuara yang keras? Ya bukan. Tetapi yang terutama, runtuhnya tembok Yeriko karena ada iman dari seorang pemimpin, yaitu Yosua, yang menerima janji Tuhan. Kemudian iman itu dia sampaikan kepada umatnya, dan umatnya ini menerima dan melakukan dengan taat, sambil mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mereka menaikkan sorak-sorak yang sungguh-sungguh datang dari dalam hati mereka, sehingga itu membuat kuasa Tuhan turun ke atas bangsa Israel dan mereka boleh mengalami kemenangan dengan merebut kota Yeriko. Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel memanjat memasuki kota Yeriko, ternyata mereka boleh mengalami kemenangan. Tetapi ada satu hal lagi, adik-adik. Bukan cuma bangsa Yeriko, bukan cuma bangsa Israel yang mengalami kemenangan. Di sini cerita kita kan berjudul Aku Menang Bersama Tuhan. Ada lagi sekelompok orang di dalam kota Yeriko. Kota Yeriko ini Tuhan perintahkan harus dimusnahkan semuanya. Orang-orangnya harus musnah, hewan-hewannya harus musnah, semua barang-barang harus musnah. Tetapi ada sekelompok orang, karena iman dari seorang wanita yang bernama Rahab, yang pernah menolong bangsa Israel ketika mereka mengintai kota Yeriko, ada seorang Rahab yang menolong. Sehingga Tuhan memerintahkan mereka untuk jangan membersihkan ini Rahab dan keluarganya. Rahab yang ada di dalam rumahnya, semua keluarganya yang ada dalam rumah Rahab itu juga dilindungi oleh Tuhan. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka juga mengalami kemenangan karena Tuhan. Jadi orang belajar bahwa bangsa Israel itu dimenangkan oleh Tuhan karena iman, karena ketaatan, karena mempersembahkan pujian yang sungguh kepada Tuhan. Dan juga ada Rahab yang dimenangkan oleh Tuhan karena dia punya hati yang mau untuk berbuat baik kepada umat Tuhan. Adik-adik, tadi Encik so bilang bahwa keruntuhan tembok Yeriko itu pertama disebabkan ada iman yang luar biasa, kemudian ketaatan, dan juga karena ada pujian penyembahan yang sungguh. Karena adik dan semua kita, mari kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Iman yang sungguh. Iman boleh kita dapat dari rajin baca Alkitab. Karena di awal tadi Encik bilang, timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman boleh kita dapat ketika kita baca Alkitab, kita rajin bersekutu, berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita boleh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang ketiga, mari kita miliki hati Engku Pipin tadi. Engku Pipin punya hati yang selalu rindu dengan sungguh-sungguh mau memuji Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami pelajari di sore hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau tambahkan iman kami agar supaya kami mampu, Roh Kudus memampukan kami untuk taat melakukan setiap firman Tuhan. Dan hati kami boleh dan memiliki hati yang rindu untuk mau menyembah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita tadi itu dia terdapat di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Ya, adik-adik boleh baca selengkapnya. Di situ ada kisah perjalanan pertolongan Tuhan untuk bangsa Israel. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Cik Nanda. Iya, puji Tuhan, cerita Alkitab yang sangat indah di sore hari ini. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda rasa syukur kita atas berkat Tuhan. Nah, persiapkan persembahannya, nanti persembahannya bisa dimasukkan dulu ke dalam amplop. Nanti mama atau papa yang akan mengumpulkan persembahannya ke guru-guru sekolah minggu di kolom masing-masing. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk doa syafaat. Semuanya duduk yang baik, sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah namamu Bapa. Engkau sungguh hebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu menjaga, menyertai kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, sore hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan di saat ini bisa menyenangkan hatimu Tuhan. Ya Bapa di surga, sore hari ini kami berdoa, biarlah apa yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Encik Nita, itu benar-benar bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami boleh jadi anak yang taat, yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga kami mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami semua, agar supaya kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua kami, dengar-dengaran kepada semua orang, terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Encik Nita yang sudah menjadi saluran berkat kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Encik Nita, berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, dan biarlah Tuhan setiap apa yang dicita-citakan Encik Nita bisa tercapai sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Abraham Sario Sentra. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, dan hikmat agar supaya anak-anak ini bisa bertumbuh semakin hari, semakin mengenal Tuhan dan mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati persembahan kami Tuhan, agar supaya bisa terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami untuk mempersembahkan tubuh kami ini Tuhan sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus,
memberkati semua guru sekolah minggu yang ada. Biarlah kami semua tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak-kakak multimedia yang senantiasa melayani kami semua. Biarlah Tuhan yang memberkati, berikan selalu kesehatan, kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati orang tua kami, mama, papa, oma, opa, dan saudara-saudara kami. Biarlah selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menjaga menyertai kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang Enci undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyi sebuah lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kita angkat pujian sebab segala sesuatu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Silahkan duduk. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Ada pengumuman. Jadi mulai minggu depan ibadah anak sekolah minggu akan dimulai lebih awal. Iya, setengah jam lebih awal adik-adik ya. Jadi jam
4:30 sore. Jangan lupa adik-adik, jam 3:30 sore. Dan ada pesan-pesan lagi dari Encik Nita. Apa itu, Encik? Oh iya adik-adik, sekarang ada pesan orang mendukung program pemerintah. Ingat pesan ibu, apa itu? 3M. Jangan lupa menggunakan masker kalau kita akan beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, Encik Nanda, jangan lupa mencuci tangan dengan cara yang benar, yaitu minimal 20 detik. Dan yang ketiga, jangan berkumpul-kumpul terlalu banyak. Jaga harus jarak, jaga jarak. Tapi di atas semuanya, orang harus minta pertolongan Tuhan, lewat doa supaya Tuhan menjaga, melindungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.